Setelah sebelumnya di-cancel dari panggung hiburan, nama DJ Panda kembali ramai diperbincangkan. Setelah sempat diboikot berbagai klub malam di Indonesia akibat kontroversi pribadinya dengan Erika Carlina, kini kabar mengejutkan datang dari Batam. DJ Panda disebut-sebut disewa oleh anak pemilik Pacific Palace Hotel, Eddie Henry, dengan bayaran fantastis hingga 10 miliar rupiah. Undangan ini kabarnya untuk tampil dalam sebuah acara eksklusif menyambut kedatangan tamu spesial dari Jepang yang disebut-sebut sebagai anggota Yakuza pada malam 17 Agustus 2025. Kabar tersebut mencuat lewat unggahan salah satu akun di media sosial yang mengutip pernyataan seseorang yang mengklaim sebagai anak dari Eddie Henry. Tak ayal, banyak fans DJ Panda langsung antusias dan percaya berharap ia bangkit kembali. Namun tidak sedikit pula yang skeptis menilai kisah kedatangan Yakuza terlalu bombastis. Meski belum dikonfirmasi langsung oleh DJ Panda, kebenaran soal jadwal manggungnya dibuktikan lewat unggahan akun resmi Blue Fire Beach Club di Batam. Dalam unggahannya, mereka mengumumkan DJ Panda akan tampil pada 17 dan 18 Agustus 2025 menyusul tingginya antusiasme penonton. Namun DJ Panda sendiri belum membagikan kabar tersebut di akun pribadinya dan justru lebih fokus memperingatkan publik soal akun palsu yang mengatasnamakan dirinya di media sosial. Dukungan terhadap DJ Panda pun terus berdatangan. Survei dari Holy Wings mengungkapkan banyak penggemar yang siap memberikannya kesempatan kedua, menilai skill musiknya tetap solid dan layak diapresiasi. Kasusnya dengan Erika Carlina yang sempat mengguncang media sosial kini tampak mulai mereda. Terlebih karena DJ Panda dikabarkan ingin bertanggung jawab dan menikahi Erika. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Guys, ada kabar bahagia guys. Tuh kalian lihat guys, DJ Panda bakalan main di Blue Fire Batam guys. Tuh coba kalian ramekan guys, nih fix dia tanggal 17 Agustus udah bakalan main di Blue Fire Batam. Coba sekarang kalian ramekan guys, itu akun TikToknya Blue Fire. Fix tanggal 17 Agustus DJ Panda bakal main di sana guys. Mungkin kemarin kan di tanggal 4 ya guys. Mungkin di tanggal 4 itu dia lagi masih ada urusan, jadi di fixnya itu di tanggal 17. Jadi buat kalian yang orang Batam, fix kalian harus nonton, wajib nonton, kalian gebrakin semua itu di sana guys. Oke guys. Beredar video DJ Panda manggung lagi usai sempat di-cancel. Banjir simpati publik. Iya, walaupun lu sekarang bisa ngejob lagi, manggung lagi, tapi tetap aja masalah lo yang kemarin itu nggak bisa dibenarkan. Lo tetap salah. Ya, tapi mudah-mudahan lo bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai tengil kayak kemarin. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi kasus kayak gini. Dan jangan lupa, jangan asal tembak lagi. Terus misalkan kalau ada yang ngegip, ada yang nyawer, udah jangan terlalu ditanggepin, biasa aja, ntar kena bungkus lagi lu. Hati-hati. Memang cara Tuhan menaikkan derajat orang tuh beda-beda ya guys, beda-beda. Dia viral dengan kasusnya, dengan ceritanya seperti itu. Tapi malah di sini dia centang biru guys, centang biru. Di sini the real ya, the real kita tuh pelengak-pelengok, tercengang melihat yang memang yang awalnya disalahin satu Indonesia malah sekarang centang biru. Dan mungkin disinilah awal derajat dia tuh bakal melambung kayak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan ya melihat menilai masalah orang gitu. Bahkan masalah orang tuh bisa jadi itu yang memang the real, itu yang mengangkat derajatnya gitu ya kan. Makanya sekali lagi aku bilang tuh kita masing-masing saling mendoakan aja boy, saling mendoakan supaya si DJ Panda ini bisa menjadi lebih baik lagi. Aku tuh kayak aku tuh kayak nggak bisa loh, aku tuh kayak nengok lagu-lagunya aku kayak yang ada aku kok nggak membenci ya gitu. Aku nggak tahu kenapa aku nggak membenci guys. Kenapa, apa kalian kayak gitu juga ya?
Gila parah bener deh. Lo tahu nggak berita yang viral tentang DJP? Menurut kalian siapa yang salah? Yang paling salah? Oke, menurut gua dua-duanya salah, tapi yang paling salah netizen. Kenapa netizen? Karena pertama kali yang bikin DJP ini di cancel siapa? Netizen. Cancel Mister, cancel DJP, cancel DJP. Bang Brepi keren, ingin bertanggung jawab. Mbak R kasihan sedih, Mbak R kasihan sedih. Yang komen kayak gitu siapa? Netizen. Terus sekarang yang minta job untuk DJP siapa? Netizen. Kasihan DJP, kasih dong job, kasih dong job, kasih dong job. Ini Bang Brepi cari muka, Bang Brepi cari muka, nyari kesempatan, merasa dirinya paling keren. Idi, Mbak R playing fiktif, dia sendiri aja yang sosok main Uno, memang dia kelakuannya kayak gitu. Bro, sadar gak sih kalian? Di antara mereka berdua yang menurut kalian jahat, yang paling jahat siapa? Kalian. Jangan karena hanya dia artis, dia jauh lebih terkenal, jadinya nggak ada kesalahan sama sekali. Dia hanya berhak dapat support, dapat dukungan dari netizen, dapat simpati, dapat empati, dan semua orang membela dia. Lalu si laki-lakinya dapat hujatan, dapat serangan, job di cancel di mana-mana, kena sanksi sosial. Padahal kan salah berdua. Ngelakuinnya pun suka sama suka. Simpati kepada Bumil boleh, menjaga mental Bumil boleh. Tapi sejauh ini Bumilnya masih enteng-enteng wae, seneng-seneng wae. Karena udah muncul di podcast, baru terlihat downnya. Selama 9 bulan ini happy-happy aja. Para netizen yang budiman, yang pintar-pintar, jangan menormalisasikan pergaulan bebas, dan jangan ada pembelaan untuk pergaulan bebas. Kalau kalian terus-terusan berpihak dan membela ya orang yang udah melakukan hal-hal yang tidak pantas dinormalisasikan, kedepannya akan banyak generasi yang akan meneruskan. Sekali lagi, kesalahan berdua, suka sama suka. Bahkan ada loh podcast si perempuan itu sebelumnya mengatakan bahwa hubungan gini-gini bisa menghilangkan stres. Semoga si perempuannya selamat, lancar sampai kelahiran. Jadi untuk kalian stop menghujat, menyerang pihak si laki-laki, karena itu nggak adil. Yang salah berdua, ingat, yang salah berdua, bukan karena diperkaos si perempuannya. Aku rasa masalah DJ Panda ini bukan soal drama cewek ke cowok, tapi lebih ke mengenai kepribadiannya sendiri, bagaimana dia berdamai dengan dirinya sendiri. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena terlihat dari podcastnya DJ Panda sama Kodensu bahwa dia itu selalu saja mengulangi kesalahan yang sama, seperti berhubungan tanpa status, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan, hal-hal yang seperti itu. Kadang orang yang terlihat keras di luar sebenarnya memiliki luka yang tidak pernah sembuh. Entah karena masa lalunya, entah karena cara dia dibesarkan. Menurutku dia ini sebenarnya orang yang baik, tapi mungkin dia masih terjebak sama luka masa lalu, sehingga mengakibatkan dia mengulangi pola kesalahan yang sama. Yang memiliki batasan pada diri kita sendiri adalah kita. Namun terkadang kita nggak sadar kalau kita nggak kasih batasan dan nggak tegas sama diri kita sendiri, kita bakal ngulangin kesalahan yang sama dan jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang. Soal dia dan Erika, menurutku ini sih sama-sama salah ya, karena mereka sama-sama berada di dunia yang penuh dengan godaan dan juga bebas. Tapi nggak ada yang bisa dibenarkan kalau sudah menyangkut pengancaman. Aku sih berharapnya mereka itu bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Nggak perlulah sampai ke polisi, apalagi kan Mbak R sendiri awalnya itu melapornya bukan ke polisi, melainkan ke podcast di Deddy Corbuzier. Harusnya sudah lihat kan itikat baik DJ Panda sendiri, sudah mau meminta maaf dan mau mengajak bertemu. Nah maksudku kenapa nggak diselesaikan dengan cara damai, kenapa malah diambil jalur hukum kayak gitu loh. Logikanya dengan kamu nyerang dia kayak gini, kamu beberin aib kamu, aib dia, aib kalian berdua, kan dia sendiri kan udah dapat ganjaran tuh, dia kena cancel banyak job dia.
kamu juga pasti nanti akan kena juga ganjaran. Nah, maksudku kenapa nggak perbaikan? Kenapa harus sampai ke tahap hukum? Kecuali dari awal memang maunya laporin ke polisi ya. Jangan masuk ke podcastnya Deddy Corbuzier dong ya. Aku berharap dari masalah yang terjadi ini, semoga DJ Panda ini benar-benar bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan bisa menginspirasi kita semua. Bukan cuman berubahnya di TikTok doang, tapi kehidupan nyatanya masih semeraut kayak gitu loh. Kadang drama orang lain itu bisa jadi cermin buat diri kita, bahwa setiap manusia itu punya salah. Tapi yang bikin beda adalah siapa yang benar-benar mau berubah.